Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiana Aisyah, biasa dipanggil Aisyah, program studi Ilmu Komunikasi semester 2, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kurang lebih 2 bulan ini kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang mengharuskan kita untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Nah, permasalahan yang saya hadapi saat ini yakni tentang ketidakefektifan komunikasi belajar online. Ini dikarenakan pandemi COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan virus corona. Di video kali ini saya tidak akan membahas apa itu virus corona, tetapi yang mau saya bahas adalah permasalahan komunikasi yang saya temui selama masa stay at home. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan ketidakefektifan dalam komunikasi belajar online itu sendiri. Di sini saya bilang tidak efektif karena memang penyampaian dari dosen dan penerimaan dari mahasiswa tidak sama. Yang pertama yakni tentang hambatan teknis. Hambatan teknis sendiri yakni tentang pastinya kuota atau paket data. Hal ini merupakan penunjang utama dalam proses belajar online. Contohnya, semisal pada hari ini kita ada mata kuliah psikologi komunikasi pada pukul 11 siang, tetapi kita pada waktu itu tidak mempunyai paket kuota, kita tidak bisa mengakses belajar online tersebut, dan kita pastinya akan ketinggalan materi-materi yang disampaikan oleh dosen tersebut. Dan yang kedua yakni hambatan lingkungan. Nah, kita belajar online, kita akan membutuhkan lingkungan yang tenang dan damai. Nah, jika kita di rumah, kita akan menemui suara-suara tetangga kita yang ngobrol, adik kita yang bermain, yang ibu kita yang minta tolong untuk dibelikan ini dan itu. Nah, itu akan mengganggu konsentrasi kita dalam proses pembelajaran online. Hambatan yang ketiga yakni hambatan fisik. Nah, kita belajar online, pastinya kita akan stay di depan layar handphone maupun laptop. Durasi antara 1 jam sampai 2 jam. Nah, pastinya hal ini akan membuat mata kita lelah, badan kita capek, dan pastinya kita akan membutuhkan istirahat pada saat itu. Hal tersebut akan membuat kita sulit untuk menerima materi yang disampaikan oleh dosen. Hal tersebut akan membuat kita sulit untuk menerima materi yang disampaikan oleh dosen. Hambatan yang terakhir yakni hambatan keempat, yakni hambatan personal. Hambatan personal ini ada pada diri kita sendiri, yakni ketidakstabilan emosi pada saat penerimaan materi yang disampaikan oleh dosen. Nah, yang terakhir yang mau saya jelaskan yakni solusi dari keempat hambatan tersebut. Yang pertama yakni kuota. Bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa memanfaatkan kuota kita untuk belajar online secara maksimal. Nah, solusi yang pertama yakni tentang kuota. Kita harus bisa memanfaatkan kuota kita sebaik mungkin. Nah, ini pengalaman saya pribadi, saya membeli kuota yang harganya terjangkau. Kuotanya 5 GB seharga 10.000 dalam jangka waktu 7 hari. Nah, semisal 7 hari 10.000, maka 1 bulan kita akan mengeluarkan uang sebesar 40.000. Nah, hal tersebut cukup murah untuk mahasiswa. Yang kedua yakni lingkungan. Lingkungan sendiri biasanya saya pribadi lebih memilih kamar untuk proses belajar online. Di kamar, karena emang di kamar suaranya itu lebih tenang, lebih damai, dan meskipun ada suara, tetapi suaranya tidak terlalu keras. Di kamar pastinya kita akan bisa lebih konsentrasi dalam proses belajar online itu sendiri. Materi yang disampaikan dosen bisa dimengerti dan dipahami. Yang ketiga yakni tentang fisik. Nah, biasanya saya belajar online itu pasti membutuhkan cemilan. Nah, pada saat proses belajar online berlangsung, saya sambil cemil-cemil makanan dan lain-lain dan meminum air putih.
Karena dengan cemilan tersebut pastinya tubuh kita tidak akan lelah karena kita memakan makanan tambahan dan meminum air. Solusi yang terakhir untuk personal yakni ini pengalaman saya pribadi ketika belajar online itu sendiri, saya sambil bersantai seperti tiduran dan pokoknya yang santai-santai sehingga emosi saya terkendali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.